Pada 6 Juli 2023, Golden State Warriors resmi men-trade Jordan Poole dengan Chris Paul. Trade ini sempat membuat heboh di mana-mana. Pasalnya, Poole saat itu dikira sebagai pemain masa depannya Warriors. Poole juga sudah mendapatkan gaji yang tinggi dari Warriors, sehingga para fans berpikir bahwa Poole akan memiliki waktu yang lama di Warriors. Nyatanya, dugaan orang-orang salah. Meski sudah diberikan kontrak tinggi senilai $140 juta, tapi Warriors tetap mengeluarkannya dan menukarnya dengan pemain veteran, Chris Paul. Saat itu, langkah tersebut dinilai sebagai langkah yang ceroboh oleh Warriors, tapi kini, setelah beberapa minggu musim dimulai, terlihat bahwa justru Wizards lah yang malah merugi. Poole, yang seharusnya bisa menjadi scorer nyentrik di Wizards, malah tampil melempem dan tidak efektif, dan kini, kabarnya, Wizards berencana untuk men-trade Jordan Poole. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, pakai EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Jordan Poole merupakan penggawa terbarunya Washington Wizards. Awalnya, pemain jebolan Golden State Warriors ini dikira akan bisa tampil gacor di Wizards. Orang-orang tahu bahwa Poole mungkin tidak akan bisa membawa banyak kemenangan untuk Wizards, tapi orang-orang saat itu juga menduga bahwa Poole akan mengalami lonjakan performa dan menjadi All-Star. Nyatanya, dugaan orang-orang salah. Poole malah tampil buruk. Sampai video ini dibuat, Poole telah bermain pada 12 pertandingan, dan selama itu, ia hanya mampu mencatatkan 15,5 points dengan persentase field goal sebesar 39% dan 3 points yang hanya sebesar 27%. Rataan tersebut jelas merupakan rataan yang luar biasa buruk untuk ukuran pemain yang mendapat menit bermain dan kesempatan sebesar Poole. Apalagi, kalau kita cek di daftar gaji, Jordan Poole ini merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Washington Wizards musim ini. Dengan $27,4 juta, Poole merupakan pemain aktif dengan gaji tertinggi di Washington Wizards. Tapi sayangnya, ia malah gagal tampil stand out dan punya performa yang mengecewakan. Dua pemain Wizards yang lain, Kyle Kuzma dan Deni Avdija, terbukti berhasil bermain lebih baik dari Poole. Di atas kertas dan secara kasat mata, kedua pemain ini memiliki performa yang lebih baik dari Poole. Wizards sendiri saat ini baru berhasil meraih 2 kemenangan dari total 13 pertandingan. Hal ini merupakan hal yang amat buruk. Rekor tersebut membuat mereka menjadi tim terburuk ketiga di NBA. Hanya ada satu tim yang lebih buruk dari mereka, yaitu Detroit Pistons, dengan rekor 2 kali menang dan 13 kali kalah. Wizards sendiri punya potensi untuk menjadi tim seburuk Pistons. Pistons bisa berada di bawah Wizards hanya karena mereka sudah bermain lebih banyak saja dari Wizards. Jika kedua tim ini punya jumlah game yang sama, maka mungkin Washington Wizards bisa berada di tingkatan yang sama juga dengan Pistons. Melihat rekor yang buruk ini, front office Washington Wizards pun kemudian berpikir bahwa Poole bukanlah jawaban dari permasalahan ini. Berbagai rumor tentang Jordan Poole yang akan di-trade pun berdatangan. Puncaknya, salah satu insider NBA, Mark Stein, mengumumkan bahwa Wizards tidak menganggap Poole sebagai franchise player mereka dan berencana untuk men-trade Jordan Poole. Poole sendiri langsung merespon dengan baik tanggapan trade ini. Beberapa hari usai rumor santer terdengar, pada pertandingan melawan Milwaukee Bucks kemarin, Jordan Poole langsung tancap gas dengan 30 poin. Ya, timnya memang masih kalah cukup jauh di game tersebut, tapi paling tidak, Poole berhasil tampil apik dan berhasil mencetak 30 poin pertamanya bersama Wizards. Apapun itu, yang jelas, franchise Washington Wizards ini merupakan franchise yang amat hancur di musim ini. Mereka pastilah akan berada di barisan bawah sampai akhir musim. Para pemain dan manajemen sepertinya sudah menyerah di musim ini. Beberapa kabar trade dan proposal trade sempat terlontar ke internet. Meski proposal ini hanyalah bayangan saja, tapi tetap saja menarik rasanya membicarakan ini. Berikut ini, Ina Basketball tampilkan 3 tim yang mungkin saja bisa menjadi rumah barunya Jordan Poole nanti. Yang pertama, Miami Heat. Miami Heat merupakan salah satu tim paling underrated akhir-akhir ini. Tim binaan coach Erik Spoelstra ini selalu berhasil mencapai prestasi yang apik di playoff. Heat memiliki kultur dan pelatih yang bagus. Oleh sebab itu, pemain-pemain yang ada di tim ini pun bisa dibina menjadi pemain yang baik. Poole bisa saja menjadi boost baru untuk Heat.
Jika Heat mau, mereka bisa saja menukar shooter mereka, Tyler Hero, dengan Jordan Poole. Saya tahu, Hero memang saat ini lebih baik dari Poole, tapi jika Wizards berani mengirimkan package yang besar demi mendapatkan Hero, maka mungkin saja Miami Heat mau melepasnya dan menjadi rumah baru bagi Jordan Poole. Nomor 2, San Antonio Spurs. Selanjutnya, ada San Antonio Spurs. Spurs merupakan salah satu tim dengan offensive rating terburuk di NBA. Sampai video ini dibuat, mereka merupakan tim dengan offense terburuk kedua di NBA. Seperti yang kita tahu, Poole merupakan rajanya dalam offense. Dengan bimbingan dari pelatih kelas kakap, Greg Popovich, Poole harusnya bisa membooster performa San Antonio Spurs dengan baik. Jika trade ini terjadi, yang pasti, Victor Wembanyama tidak mungkin mereka lepas. Sebaliknya, Spurs bisa melawas beberapa squad mereka, seperti Trey Jones atau Cedi Osman. Nomor 3, Detroit Pistons. Pistons merupakan tim terburuk di NBA saat ini. Hal ini bisa terjadi karena mereka memang tidak punya skorer yang elit. Satu-satunya skorer elit yang mereka punya hanyalah Cade Cunningham, yang mencatatkan 21 poin per game. Jika Pistons berani bertaruh, mereka bisa saja melakukan trade untuk mendapatkan Poole dan mencoba memanfaatkan Poole. Bila Poole bisa kembali ke performa terbaiknya seperti di GSW dulu, maka Poole bisa menjadi booster yang luar biasa untuk Pistons dan bisa menjadi pelengkap untuk Cade Cunningham dan skuad muda Pistons. Semua trade tadi jelaslah hanya bayang-bayang saja. Saat ini, sepertinya tidak ada yang mau mengangkut Poole. Jordan Poole terbukti tidak bisa menjadi bintang dan juga punya gaji yang terlalu tinggi untuk ditanggung. Saat ini, karir Poole bisa dibilang sedang berada di jalan yang tidak jelas. Ia seharusnya bisa mendominasi di timnya yang buruk ini, tapi nyatanya, performanya malah menurun di Wizards. Mari kita lihat bagaimana perjalanan dari Poole selanjutnya. Baiklah, sekian video pada hari ini. BTW, minggu ini, Ina Basketball akan mengadakan acara fun basketball game yang terbuka untuk umum. Selama bermain, teman-teman juga akan mendapatkan foto dokumentasi profesional serta air minum. Buat yang tertarik, teman-teman bisa langsung aja join WA Group Ina Basketball. Link ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.